Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Kementerian Perdagangan saya pakai prinsip ekonomi. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besar. Mengucap salam dapat pahala, menjawab dapat pahala. Jadi saya ucapkan, saya jawab sendiri supaya pahala saya banyak. Jadi kalau di rumah gitu Pak, kalau nggak ada job, kalau di rumah nyantai gitu, Assalamualaikum. Ya jawab di Waalaikumsalam. 5 menit kemudian Assalamualaikum. Begitu terus sampai dapat job. Jadi minim kalau nggak dapat duit ya dapat pahala. Kawannya kecil banget. Terima kasih atas undangan yang luar biasa ini, dan ini acara sangat penting karena dihadiri oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden. Walaupun dalam bentuk foto tapi supportnya terasa. Dan seharusnya pagi ini Bapak Menteri juga hadir di antara kita. Oh iya, belum Bapak juga. Tapi karena tugas yang mendadak beliau tidak bisa hadir. Pagi-pagi beliau sempat telepon. Nggak tahu telepon siapa. Masa Pak Menteri nggak telepon kamu? Lah Pak Menteri pasti bisa telepon. Bukan telepon saya. Nggak tahu telepon beliau. Dan biar jelas arahan dari beliau pasti sudah Bapak Ibu dengar semua melalui saya. Tadi disampaikan Pak Sekjen, saya motivator. Motivator saya nggak berbeda. Kalau yang lain motivator mungkin dianggap memberi motivasi Pak. Kalau saya motivator itu memberi motivasi supaya bisa beli motor. Itu kepentingan saya. Saya itu dulu awalnya komedian Pak, tapi hampir 2 tahun terakhir, lebih lah 2 tahun lebih. Akhir-akhir ini saya sering diundang seperti ini acara jadi motivator. Awalnya saya juga bingung, mengapa kok suruh jadi motivator? Saya pikir-pikir, atau mungkin gara-gara motivator yang saat itu Pak ya, yang nggak ngakuin anaknya itu. Loh, ada kan? Mungkin jobnya lari saya gitu. Karena orang-orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Jadi mungkin kasihan. Karena prinsipnya, kalau mungkin kita terlalu berharap banyak pada motivator ini saya tegaskan bahwa mungkin itu hal yang keliru Pak. Karena sebenarnya motivator itu adalah orang yang sudah frustrasi memotivasi diri sendiri. Itu motivator. Kalau dia belum frustrasi, dia nggak mungkin memotivasi orang lain. Pasti akan memotivasi diri sendiri. Karena sudah frustrasi dengan dirinya, makanya berusaha memotivasi orang lain. Kadang-kadang resep itu ada nggak cocok buat kita, tapi cocok untuk orang banyak. Itu yang dicoba oleh motivator. Banyak hal disampaikan motivator belum tentu bisa dilaksanakan. Makanya motivator itu biasanya ngomongnya bijak, tapi dalam kenyataan belum tentu. Dan tadi salah satu buktinya kan. Dan saya yakin saya sukses jadi motivator karena saya juga seperti itu. Prinsipnya dalam hidup ini harus yakin. Walaupun tantangan ke depan, makanya penting sekali juga seperti ini. Tantangan ke depan itu luar biasa, apalagi yang dikatakan revolusi industri 4.0, 4.0. Itu dimana ada hal yang kecerdasan buatan. Itu ancaman bagi siapa? Bagi orang yang tidak cerdas. Tapi bagi orang yang cerdas, kecerdasan buatan itu sama sekali bukan ancaman. Makanya untuk mengalahkan kecerdasan buatan kita harus cerdas. Contoh, hal-hal yang buatan pasti kalah dengan yang alami. Pemanis buatan pasti kalah dengan pemanis asli, alami, natural. Karena pemanis buatan biasanya ada efek samping. Ya kan? Pewarna buatan kalah dengan pewarna alami. Makanya kecerdasan buatan jangan kita takuti selama kita cerdas. Nah masalahnya kita cerdas atau tidak? Itu harus kita ukur. Nah sebelum saya menyampaikan materi yang lebih berat lagi, berat buat saya bukan buat Anda, saya akan menyapa terlebih dahulu karena ini berkaitan dengan nama, jadi saya harus membaca, takut kalau Anda salah. Saya kacamata ini punya 3 Bu. Jadi ini kacamata khusus untuk baca yang satu.
yang satunya kacamata khusus untuk tulis. Jadi kalau saya pengen baca salah ngambil kacamata nulis, jadinya malah nulis nggak baca. Kacamata ketiga, nah ini kacamata untuk nyari, saya naruh kacamata tulis dan baca sendiri. Ini saya punya 3. Bisa. Yang pertama, ini sudah saya siapkan. Nama itu membawa rasa. Kenapa beliau-beliau ini pemimpin-pemimpin ini bisa menjadi sampai sekarang? Karena nama, salah satunya nama beliau. Sebenarnya saya siapkan ini nama Pak Menteri karena beliau berhalangan. Jadi saya simpan, siapa tahu diundang lagi. Selanjutnya Sekjen kita Bapak Karyanto Sukri, luar biasa, tepuk tangan buat beliau. Nama membawa rasa. Kenapa beliau bisa menjadi sekjen di Kementerian Perdagangan? Salah satunya nama beliau yang auranya sangat luar biasa. Karyanto Sukri, ada makna. Setiap, karena nama itu membawa rasa. Kalau kita sebut gula yang terbawa rasa manis, kita sebut garam yang terbawa rasa asin. Dan nama beliau itu membawa rasa yang luar biasa. Karyanto Sukri. Karyanto itu karya dan pelayanannya tertolong. Supri, supel dan tanpa pamrih. Nama membawa rasa. Jadi, kemudian juga Bapak Kabiru Organisasi dan Kebudayaan SDM ya, Pak Budi Santoso, Pak Budi Santoso. Budi, budayakan disiplin no tinggi. Jadi selalu membudayakan disiplin dimanapun berada. Budi budayakan disiplin no tinggi. Santoso, santai tapi sembarang iso. Nama membawa. Bu, mau disingkat Bu? Mau disingkat? Bu Inspektur Jenderal kita, Bu Sri Agustina. Agak susah Bu kita lewati. Tapi tetap saya usahakan Bu. Sri selalu riang dan berseri-seri. Agustina asli bagus, sudah terbukti di mana-mana. Atau Bapak ini cuma diartikan, silakan ditulis di balik kartu nama. Jadi biar namanya ada 2 di kartu nama. Atau kita khusus mengartikan nama pagi hari ini. Karena itu penting sekali nama. Kenapa saya pakai nama Lontong? Karena nama yang lain sudah dipakai yang lain Pak. Jadi, tapi filosofinya Lontong itu mengenyangkan. Jadi saya berharap kehadiran saya itu bisa mengenyangkan secara fisik maupun psikis. Harapannya itu, walaupun susah terjadi, tapi itu ya harapannya. Bahkan saya memberi nama anak, sembarangan, nama itu doa. Saya berharap anak saya bisa sukses seperti beliau-beliau. Makanya memberi nama anak saya itu saya beri nama sesuai proses kelahiran. Dulu waktu ingin melahirkan istri saya itu posisi di rumah jam 1 siang Jakarta, jam 1 siang itu macetnya luar biasa. Saya bawa ke rumah sakit pakai mobil. Gara-gara macet belum sampai rumah sakit, anak saya lahir di jalan. Makanya langsung saya beri nama Jonathan. Berojol karena kemacetan. Jadi kalau ada nama Jonathan, berarti kelahirannya pasti persis sama anak saya. Berojol karena kemacetan. Tapi saya punya teman ada yang dari Jogja ya.
Banyak ya? Oh di sini? Saya punya teman persis, anaknya lain, prosesnya kayak anak saya, cuma temannya ini tinggal di Jogja Pak. Dan tengah malam, istrinya itu pengen melahirkan jam 1 malam, jam 1 jam 2 malam. Kebetulan waktu itu teman saya ini belum punya kendaraan, jadi ambil tukang becak untuk dibawa ke rumah sakit. Jam 1 jam 2 malam tukang becak sudah pada tidur, dipinjam becak. Ini dipinjam sendiri sama teman saya. Persis, belum sampai rumah sakit di jalan anaknya lahir. Cuma kalau saya kan anak lain saya happy, seneng gitu. Lah mungkin karena teman saya ini ngos-ngosan jadi agak emosi Pak. Makanya anaknya langsung diberi nama Darwis Wira. Kayaknya keren Pak ya, Darwis Wira, tapi maknanya yang Pak. Darwis Wira, modal lawis kesusu lahir. Hati-hati memberi nama anak, karena nama itu berkah. Hati-hati jangan sampai emosi memberi nama, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Dan ini bukan kebetulan. Kalau saya menyingkat nama beliau tadi Pak Karyanto itu bukan karena kebetulan, memang itu ada maknanya. Kalau nggak percaya di luar sini lah. Bapak Ibu ingat beberapa tahun yang lalu ada sidang yang tiap malam kita tonton live, kasus kopi sianida. Ingat tersangkanya? Jessica. Itu bertahun-tahun masih ingat. Kenapa? Karena nama membawa rasa. Kenapa? Sidangnya lama, berlarut-larut. Karena nama Jessica. Jessica, jelas kasus ini susah diterka. Bapak Ibu baru sadar ya. Tidak kebetulan. Kenapa korbannya? Siapa nama korbannya? Loh, pasti ingat. Padahal bertahun-tahun. Kenapa Mirna bisa menjadi korban? Nama membawa rasa. Mirna minum racun belum pernah. Hati-hati. Nama itu bisa seperti itu efeknya. Dan saya yakin Anda namanya pasti luar biasa karena pemberian orang tua pasti berupa doa, tepuk tangan buat Anda masing-masing. Saya itu bangga sekali berkaitan dengan SDM ini penting sekali. Jadi walaupun komedian, kerjaan saya itu melawak. Ada yang salah. Jadi, dan melawak itu bukan pekerjaan yang gampang. Karena saya saya beri gambaran background saya dulu. Saya itu dulu lulus SMA, saya ingat. Saya sebenarnya lulus SMA tahun 89 saya melamar kerja. Saya masukkan lamar karena waktu itu saya untuk kuliah biayanya agak keberatan, jadi saya pengen kerja dulu. Salah satunya, kalau nggak salah waktu itu masih Kementerian Perdagangan dan Perindustrian ya. Saya melamar ke sana, tapi yang di Surabaya. Saya di Surabaya di Ahmad Yani itu dulu, dengan rel kereta itu. Saya mau nyebrang nggak, berani mau nyebrang nggak, makanya nggak sampai sana. Tapi saya kirim ya, jadi saya panggil aja dan di tes sampai terakhir Pak, sudah sampai wawancara waktu itu. Tahap terakhir lah sudah. Saya lupa siapa yang ngetes saya. Ditanya, Anda ingin posisi apa? Ya saya tahu diri lah, ijazah cuma SMA kan. Terus saya dengan segala kerendahan hati ya saya bilang, ya kalau bisa direktur apa? Langsung, apa kamu sudah gila Pak? Mohon maaf, sejak itu saya nggak pengen jadi direktur. Karena ternyata syaratnya harus gila gitu Pak. Anda tertawa nggak ngalami, saya ngalami sendiri. Saya ditanya pengen posisi apa, saya jawab direktur. Apa kamu sudah gila? Coba kalau saya jawab sudah, mungkin saya bisa jadi direktur. Kan syarat itu, apa kamu sudah? Saya jawab belum, makanya nggak diterima. Aduh, nyesel ya. Maksudnya itu gila kerja, bukan gila yang lain. Jadi penting, interview itu menentukan. Saya itu korban, sampai nggak karu-karuan aja. Karena dulu saya juga pengen kuliah. Saya itu paling hormat dengan ibu saya. Tepuk tangan buat wanita-wanita yang hadir luar biasa. Wanita itu makhluk yang paling luar biasa. Kalau ada laki-laki sombong sama wanita, itu laki-laki yang belum tahu hakikat kehidupan. Saya itu sangat menghormati wanita, terutama ibu saya. Makanya waktu saya lulus SMA mau kuliah, pertama kali saya izin ibu, Bu, saya ingin meneruskan pendidikan lebih tinggi, saya mau kuliah. Tegas itu, udah enak.
makanya saya nggak kuliah. Jadi lengkapnya udah ya nggak usah kuliah, biayanya mahal. Makanya tadi saya kerja dulu itu karena itu mengumpulkan biaya. Wah saya kerja dulu kalau saya ditanya Pak, cita-cita Pak, saya sederhana. Cita-cita saya cuma pengen kaya. Nggak masalah profesi apapun, pokoknya saya pengen kaya. Cuma itu cita-cita saya. Saya ingin seperti orang terkaya di Indonesia saat ini. Kaya nggak pernah sombong, nggak pernah pamer. Bapak Ibu tahu orang terkaya di Indonesia? Kamidi namanya. Bukan Mukidi ya. Kamidi. Jadi ya kalau selama ini yang di media, yang di berita itu hoax kalau ada terkaya di Indonesia selain Kamidi itu nggak ada. Kamidi terkaya. Kalau nggak percaya, buktikan. Nanti dimanapun di seluruh Indonesia, mau di seluruh Indonesia, seluruh provinsi Indonesia, kalau ada iklan di billboard, di baliho, di spanduk, di iklan, di majalah, dijual apapun, mau tanah jutaan hektar, ribuan hektar, dijual perusahaan, dijual mobil, hubungi Kamidi. HP-nya aja banyak Kamidi. Bukan ganti HP-nya. Nomornya luar biasa. Nah, Bapak Ibu baru sadar ya. Jadi semua yang dijual itu punya siapa? Kamidi. Dan hebatnya Kamidi apa? Sudah kaya tak pernah pamer. Coba Bapak Ibu iseng pencet itu nomor handphonenya. Pasti dia nggak ngaku Kamidi. Ya saya jualan gitu kan. Ya saya selamat nggak pernah. Ya saya Kamidi nggak pernah. Padahal jelas-jelas hubungi Kamidi. Dia nggak ngaku Kamidi. Tepuk tangan buat Kamidi. Orang terkaya hubungi Kamidi, apapun dijual. Jangan-jangan orang yang terkaya di media-media itu kalau jual apapun pasti suruh hubungi Kamidi. Karena ternyata punya mereka itu punya. Terbuka mata hati kita. Kalau Kamidi adalah terkaya. Saya ingin seperti Kamidi, makanya saya latih jual beli. Dulu sejak tadi saya latihan jual beli. Makanya saya tuh keluar masuk pekerjaan Pak. Saya jadi karyawan itu maksimal 3 bulan. Selalu dipecat. Saya nggak tahu. Saya selalu ketemu bos yang nggak betah punya karyawan saya. Padahal saya selalu betah punya bos seperti apapun. Benar, saya tuh kalau jadi karyawan itu tekun orangnya Pak. Saya selalu berprinsip. 2 prinsip ya bisa ditiru Anda semua. Bagi karyawan-karyawan yang ingin maju. Yang pertama, saya itu pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan kalau tidak saya kerjakan. Itu prinsipnya. Dan itu terbukti. Kerjaan seberat apapun kalau nggak saya kerjakan terasa ringan. Yang kedua, pekerjaan itu seberat apapun kalau kita lakukan bersama-sama, bareng-bareng akan terasa ramai. 2 prinsip itu makanya saya selalu dipecat. Sampai suatu saat saya udah punya anak, punya istri, saya menikah dulu. Malah sebelum dia diterima bagian sales. Ini yang sering jadikan cerita untuk motivasi. Jadi sales motor, bayangkan Indonesia itu jual motor itu kayak jual kacang, saking gampang. Kebutuhan motor kita semakin tahun semakin meningkat. Saya latihan jual beli sejak kecil, diterima bagian sales sepeda motor lagi. Disitulah saya yakin hidup saya pasti akan sukses. 3 bulan kontrak kerja percobaan saya lalui, gak terasa Pak 3 bulan dipecat lagi Pak. Bener, 3 bulan saya jadi sales motor, 1 motor pun gak terjual. 3 bulan loh, 1 motor pun gak terjual. Dipecat, nganggur, gak sampai seminggu Pak, satu-satunya motor saya terjual. Aneh hidup itu. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun loh gak terjual. Nganggur gak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Setelah itu malah saya jual kulkas, jual TV, gampang banget. Bener, gak sampai sebulan separuh perabot rumah itu terjual. Berarti kan bakat saya sebenarnya tinggi ya Pak. Cuma munculnya di saat yang gak tepat gitu. Tapi itulah, bener. Dan saat itulah saya sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, gak punya penghasilan. Tekanan ekonomi terutama luar biasa berat. Dan saat-saat berat dalam hidup saya itulah saya menemukan kunci kehidupan.
terus kuncinya hilang. Kunci kehidupan tertinggi manusia apa? Kalau Anda ingin bahagia, nggak perlu mencari kemana-mana, karena sebenarnya bahagia itu ada dalam diri kita. Dan kuncinya sederhana. Apapun yang kita hadapi, kita cukup ikhlas dan pasrah. Kalau kita ikhlas pasrah, maka semuanya akan menjadi ringan. Dan ini terbukti ketika tekanan ekonomi hidup saya tinggi, saya ikhlas. Anak istri saya pasrahkan mertua. Bukan saya langsung turun, ringan. Kuncinya hanya ikhlas pasrah. Saya coba sampai sekarang masih efektif. Silakan kalau yang ingin coba. Itu kuncinya hanya ikhlas dan pasrah. Itulah yang tertinggi dalam kehidupan. Makanya saya syukuri saya punya keluarga yang luar biasa. Istri saya itu kalau kerja pelawak, jadi bu, istri saya itu pintar nyari duit. Saya nyimpen di mana aja ketemu. Oh pintar. Wah, saya sampai bingung nyimpen di mana. Nyimpen di tetangga loh, masih ketemu. Saya percayakan pada istri masalah penghasilan, saya serahkan ke istri. Karena prinsip saya, uang kalau tidak dikelola wanita, ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Ini yang bahaya, ya bu ya. Makanya saya benar, saya tuh nurut kalau sama istri. Makanya saya nggak, istri saya pernah pesen, Pak, apapun yang terjadi, kalaupun kamu sudah sukses, sudah kaya, istri saya bilang, saya nggak rindu, saya nggak ikhlas kalau kamu punya simpanan di bank dalam bentuk teller atau customer service. Jadi istri bukan ditunjuk, istri sudah cukup satu buat saya. Nah, karena saya kalau urusan sayang sama istri bukan pamer ya bu ya. Saya itu nggak tahu, sayang sama istri itu luar biasa. Kalau mungkin ya, nanti kalau bapak ibu ketemu saya jalan-jalan di mall nggak sengaja sama istri gitu lihat, mesti tak ganti, nggak pernah saya lepas. Karena kalau saya lepas saya belanja nggak karuan. Sayang sama dompet. Enggak ada bercanda, kalau urusan uang saya sama istri itu, uang berapapun di dalam dompet, kalau saya sudah pulang ke rumah ketemu istri, karena sayang, mesti langsung saya kasih. Ini misalnya di dompet ada 1 juta, gitu. Pulang lihat istri langsung, karena saking sayangnya tak kasih, nih 50.000. Sayang kalau dikasih uang, jadi harus ada rasa sayang. Lu bukan pelit pak, dia itu selalu adil kalau sama istri. Pernah waktu itu saya saking susahnya ya, uang tuh bayangkan, tinggal nggak punya tabungan, uang di dompet tinggal 200.000. Padahal ini waktunya saya ngasih belanja ke istri. Saya ingin berbuat adil, makanya istri saya ganti. Saya ajak ke depan cermin. Ini buat aku, yang itu buat kamu. Jadi sama-sama dapat 200.000 adil. Dan dulu sebelum menikah saya punya perjanjian pernikah dengan istri saya masalah keuangan ya. Saya ikuti aturan dari Bank Indonesia pak. Jadi saya kesepakatan dengan istri, uang dengan gambar pahlawan laki-laki untuk laki-laki, uang dengan gambar pahlawan wanita untuk wanita. Iya, sepakat. Alhamdulillah istri saya nyimpen uang 5.000-an. Dan saya berterima kasih pada BI karena sampai sekarang lebih banyak mencatat gambar pahlawan laki-laki. Pertahankan itu Bank Indonesia. Jadi tidak ada pertengkaran saya dengan istri itu, tak pernah, hampir tidak pernah ada. Karena ya itu tadi kesepakatannya sudah sangat rapi sedemikian rupa. Tapi saya bukan hanya ingin bicara masalah keluarga saya ya, karena bagaimanapun juga walaupun saya dapat istri itu dari lomba, tapi saya sayangnya memang saya itu dia. Saya itu orang kompetitif. Apapun yang saya hasilkan dulu karena lomba bu. Lomba apa aja itu saya ikut bu. Saya sampai KTP saya itu pekerjaan peserta lomba. Dulu gitu. Dulu saya perabot rumah itu banyak saya dapat dari lomba. Mohon maaf, termasuk istri.
Saya lupa waktu itu istri lupa, saking banyaknya lupa. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya salah. Saya kan manusia biasa, pernah kalah juga. Saya kalah kalau pas itu. Jadi istri saya itu, mohon maaf itu bukan bermaksud apa-apa. Ya 78 kilo berat, tingginya 150-an. Pak, jangan bayangin kulkas satu pintu, Pak. Ada kepakannya ini, Pak. Tapi tetap saya sayang, apapun kondisinya saya sayang. Orang nggak bisa milih dapat domba ya. Tapi prinsip saya, kalau saya milih istri, saya tetap mohon maaf akan nyari yang nggak cantik. Prinsip saya, kalau kau bisa pilih, saya pasti akan pilih yang jelek lah. Karena apa? Begini prinsip saya, wanita secantik apapun, nanti kalau tua bisa jadi jelek. Mending punya istri jelek, tuanya jelek, kita sudah nggak kaget. Iya, sudah siap. Kalau istri cantik, tuanya jelek, bisa kaget malah penyakitan. Tapi saya sangat sayang sama istri, jadi apapun saya terima, yang penting sehat. Makanya saya minta, apa-apa kamu, yang penting jaga kesehatan. Jaga makanan. Bener. Saya tunggu sebulan, ada perubahan. Makanannya dijaga Pak, nggak boleh dia ngambil. Dia bikin sendiri, wah. Akhirnya terpaksa saya ancam loh, biar dia nggak mengontrol makanan. Pokoknya kalau berat itu sampai 80 kilo, saya tuker 40 kilo. Saya ancam gitu takut Pak. Ini sudah 6 bulan, tiap hari istri saya lari 4 km. Sudah 6 bulan ini, nggak tahu sampai mana sih. Bulan kali 4 kilo kali 30 hari rata 720 kilo Bu. Arahnya kemana saya nggak tahu. Tapi saya ini orang yang selalu positif lah. Saya yakin kalau istri saya balik pasti sudah langsing ya. Tapi masih mending daripada 6 bulan yang lalu. Karena saya tuh pamit istri saya pamit mau ikut yoga Pak. 6 bulan yang saya larang yoga aja kerjanya nggak jelas. Istri mau ikut yoga. Kok nggak karu-karuan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau istri atau anak kita, anak putri kita ikut yoga, diselidiki dulu latar belakangnya yoga. Jangan sampai anak istri kita salah pergaulan. Mending lari kayak istri saya. Itulah hebatnya. Luar biasa istri. Tepuk tangan buat istri saya. Ibu dan istri itu orang yang paling saya hormati. Dan berbicara masalah Kementerian Perdagangan. Nah ini, saya tadi sudah mencoba melihat sesuatu dan ternyata terbukti. Saya yakin walaupun dengan jumlah karyawan tadi berapa tadi? 2.500 sekian ya. Saya yakin ke depan Kementerian Perdagangan pasti akan maju, akan lebih sejahtera dan profesional apa? Karena sudah punya modal yang luar biasa. Pertama apa? Kompak. Bisa tadi tes, ternyata Anda semua ini kompak yang luar biasa. Ya, tanpa ada yang mau memandu, semua duduk kan di sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin. Ya kan, pada duduknya dan di samping, ada duduk, tapi semua ngadep ke sini. Ini kekompakan yang harus dipertahankan. Loh, kompak itu kadang-kadang nggak sadar kita. Kalau nggak percaya lagi buktikan, lihat kanan kiri Anda. Biasanya kalau yang kompak itu duduknya teratur tanpa diatur. Lihat, yang ganteng lo ngumpulin, dengan yang cantik ngobrol yang cantik, yang jelek nyebar. Kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Ya. Tapi jangan putus asa, tetap semangat. Kita bisa mengatur tangan buat yang merasa jelek. Karena buat saya, orang merasa jelek itu jauh lebih mulia daripada orang merasa cakep. Orang merasa jelek ada kemungkinan sebenarnya cakep. Tapi kalau orang merasa cakep, nah itu sudah pasti jelek. Jadi lebih mulia merasa jelek. Saya punya tetangga, saya itu orang yang gak suka menilai orangnya. Tapi saya punya tetangga, kata orang satu kampung jelek. Saya sih gak mau menilai, saya hanya setuju dengan orang satu kampung.
Tapi hebatnya apa? Salutnya saya dengan tetangga saya yang katanya jeleknya, pacarnya banyak bu. Jelek-jelek juga sih. Tapi itu yang bikin saya salut. Punya pacar ganteng, punya pacar cantik itu kan hati pengen, seneng. Gampang itu karena hati mendorong. Tapi kalau punya pacar jelek, itu kan dalam hati menolak. Nah, tapi tetangga saya bisa punya pacar jelek banyak kan. Berarti kan bisa melawan kata hatinya. Ini contoh orang yang bisa mengendalikan hatinya. Ini contoh orang yang akan sukses. Tepuk tangan buat tetangga saya. Ini walaupun Anda jelek, ingat ya, pertahankan itu ciri khas. Dan jangan pernah punya pikiran pengen operasi plastik. Ya, walaupun Anda merasa jelek, jangan pengen operasi plastik. Nanti bingung cari alasan. Karena tetangga saya ini terjadi. Saya punya tetangga wanita, menurut saya sebenarnya sudah cantik. Tapi 2 tahun yang lalu coba-coba operasi plastik, bu. Pertama dagu, dioperasi. Merasa berhasil, mungkin ketagihan ya, hidung, terus pipi. Hari ini 2 tahun ini hampir seluruh tubuhnya dioperasi plastik. Dan tetangga saya sekarang seperti apa? Jas hujan. Plastik. Jadi kalau tidak ingin jadi jas hujan, jangan mulai operasi plastik. Pertahankan. Tepuk tangan buat Anda semua. Kompak sudah jelas. Kenapa saya yakin Kementerian Perdagangan akan maju berikutnya? Selain kompak apa? Semua sehat. Sehat itu sederhana. Tertawa itu menunjukkan betapa sehatnya. Bahkan ada penelitian seorang profesor dari Jepang, orang Jogja. Iya, profesor dari Jogja, orang Jogja. 2 minggu yang lalu dari Jepang memang. Ini profesor dari Jepang, orang Jogja, melakukan penelitian. Tertawa itu walaupun sederhana, ternyata luar biasa. Tertawa 60 menit itu bisa membakar kalori setara dengan tertawa hanya 1 jam. 60 menit loh, Pak. Sama dengan 1 jam. Luar biasa. Dan tips sederhana untuk sehat itu gampang kata profesor. Yang membuat kita sehat dan cara sederhana adalah tertawa. 1, yang kedua lari. Usahakan olahraga, lari aja cukup, gak usah olahraga yang lain, lari aja rutin. Tertawa rutin itu akan sehat, asal tidak dilakukan bersamaan. Karena kalau dilakukan bersamaan, justru menunjukkan Anda tidak sehat. Jadi kalau lari sambil ketawa-ketawa sendiri, wah, sehat. Ya, karena kesehatan itu penting. Saya itu menjaga kesehatan. Walaupun Pak, saya ini 48 tahun ya Pak, tapi karena menjaga penampilan saya 47 Pak ya. Setahun itu lama loh. Coba kalau nggak percaya Bapak Ibu, silakan duduk di sini selama setahun. Pasti terasa lama. Jangan disepelekan. Kesehatan itu penting. Saya itu menjaga kesehatan saya. Mohon maaf, ada yang merokok? Masih ada yang merokok? Masih banyak. Jadi mohon maaf, saya sejak kecil anti rokok, makanya sekarang saya merokok. Bu sedikit tawanya, saya itu anti rokok sejak kecil bu. Jadi pengennya rokok itu kalau bisa nggak ada gitu kan. Habis di muka bumi, saking antinya. Saya berpikir kalau saya bakar rokok kan saya masuk penjara bu. Makanya supaya rokok habis saya bakar satu persatu. Itu semangat saya supaya rokok nggak ada. Saking antinya. Jadi bagi Anda yang tidak membakar rokok berarti itu nggak anti rokok, membiarkan rokok tetap ada. Ayo dibakar dong. Bukan, saya bukan mengajari itu merokok ya, karena saya berani bicara seperti ini karena berhadapan dengan orang-orang yang pintar, jadi pasti tahu mana yang benar, mana yang nggak salah. Jadi bukan menganjurkan merokok. Bagi yang tidak merokok jangan coba-coba merokok karena itu berbahaya. Tapi yang sudah terlanjur merokok seperti saya, tetap semangat. Saya selalu memberikan harapan ya, tetap semangat bagi sesama perokok. Sekali lagi yang tidak merokok jangan coba-coba merokok. Sesama perokok, pesan saya ini santai aja ya.
Jangan pernah takut mati kalau merokok. Kan ada korek bisa dimakan. Masa karyawan Kementerian Perdagangan rokoknya mati takut. Ambil korek nyalain beres. Gak usah takut. Merokok mati gak usah takut. Kalau nggak bawa korek pinjam temen, ya kan? Solusinya gampang. Masih ada yang jomblo nggak nih? Oh banyak juga. Jadakan yang masih jomblo mudah-mudahan setelah acara ini cepat nemu jodoh. Tapi namanya nemu, kembalikan ke jadinya. Kalau nemu itu berarti bukan punya Anda, punya orang lain. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab. Kalau nemu kembalikan ke yang punya. Nah, nih bagi kaum wanita yang masih cari pasangan, laki-laki itu gampang terlihat karakternya dari bagaimana dia membawa rokok. Nah, ini saya kasih tips ya. Nih, dengerin baik-baik. Ini masih jomblo ya. Nih, kalau ada laki-laki kemana-mana cuma bawa korek, nggak bawa rokok, ini laki-lakinya karakternya optimis. Iya, karena dia yakin nanti pasti dapat rokok. Mana-mana cuma bawa korek, nggak dapat korek. Kadang-kadang malah 3 koreknya. Bisa pantau makan. Ini optimis, yakin pasti nanti dapat rokok. Ada lagi laki-laki kemana-mana cuma bawa rokok, koreknya nggak bawa. Nah ini karakternya pesimis. Karena dia selalu was-was, selalu khawatir. Wah nanti kalau pinjam korek jangan-jangan ada minta rokok. Khawatir terus, pesimis. Yang ketiga laki-laki kemana-mana. Nah ini nggak bawa korek, nggak bawa rokok. Nah ini pengemis. Ini modalnya cuma paru-paru, keterlaluan. Masa merokok korek aja nggak bawa. Modal cuma paru-paru ini jangan dipacarin. Keterlaluan. Ya. Tuh kalau wanita lihat karakter laki-laki. Tapi kalau laki-laki lihat karakter wanita, nah ini bagian jomblo laki-laki. Wanita itu terlihat karakternya dari pakaian yang dikenakan. Minim gitu. Caranya begini. Perhatikan. Kalau mau PDKT kepada wanita, lihat pakaiannya. Kalau dia suka pakai blazer, pakai jaket gitu, PDKT-nya ajak jalan-jalan ke gunung, pegunungan. Karena dia tipe wanita yang suka objek wisata berhawa dingin. Makanya pakaiannya tebal. Tapi kalau suka pakai katun, yang agak tipis, yang mudah menyerap keringat, nah PDKT ajak jalan-jalan ke objek wisata pantai. Karena ini suka objek wisata yang berhawa panas. Tapi kalau ada cewek, mohon maaf, pakai rok ini banget, pakai tank top, nah ini tipe wanita yang suka dijadikan objek wisata. Ini jangan dipacari. Jangan dipacari. Ini baru mendekat aja karena harus bayar peron. Hati-hati milih pasangan. Itu Pak, dari pakaian, dari cara duduk juga bisa kita lihat wanita itu. Kalau misalnya mohon maaf ada wanita, kan sekarang banyak wanita pakai celana panjang atau rok panjang gitu kan, duduk di depan, kaki disilang, ini khas wanita ya, dompet, tas ditaruh di pangkuan di bawah. Ini wanita protektif, melindungi barang berharga. Di dompet, di tas itu kan ada handphone, ATM, kartu-kartu penting, itu berharga, barang sampai hilang, itu protektif. Tapi ada kalau mentang-mentang pakai celana panjang, duduk di tengah, terus duduknya mohon maaf agak terbuka dikit. Ini tipe relatif. Relatif. Ada juga yang ini mohon maaf mentang-mentang sudah ibu-ibu pakai celana panjang duduk di belakang ngoak. Ini tipe kesukaan saya, patriotik. Nasionalismenya tinggi. Benar. Karena apa? Kalau lihat wanita seperti itu saya langsung ingat. Di sana tempat lahir beta. Pater, jiwa kebangsaan saya. Jadi pengen pulang kampung Pak ya. Ke tanah kelahiran. Itu tipe-tipe. Itu secara spesifik laki-laki orang. Tapi kalau secara umum, nah ini secara umum. Orang baik atau tidak baik itu secara umum sama. Laki-laki atau perempuan sama.
Saya punya rumus, ini rumus ciptaan saya sendiri, tapi sangat efektif. Tahu orang ini orang baik atau tidak, walaupun belum kenal terlalu lama, caranya sederhana. Ingat hukum alam, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, selalu berbalikan. Prinsipnya begini, orang baik sering berkata tidak baik. Orang tidak baik sering berkata baik. Paham maksudnya? Ini harus ada yang paham, saya juga nggak paham gitu. Orang baik justru sering berkata tidak baik, tapi orang tidak baik sering berkata baik. Contoh, kalau ada laki-laki PDKT sama cewek, tes, tanya, boleh saya cium? Tunggu jawaban. Kalau dia jawab baik mas, itu berarti wanita tidak baik. Nah, tapi kalau Dek boleh saya cium, oh itu tidak baik mas, berarti wanita baik. Paham ya? Karyawan temen baru kenal, ayo bolos yuk, oh itu tidak baik, nah itu berarti karyawan baik. Tapi ayo bolos yuk, baik, nah itu berarti karyawan tidak baik. Gampang kan rumusnya? Orang baik sering berkata tidak baik, orang tidak baik sering berkata baik. Akan saya lanjutkan. Untuk kata penghubung tidak berlaku. Itu kalau untuk jawaban pertanyaan ya. Kelepasan lagi. Nah, intinya seperti itu. Tapi memang laki-laki dan perempuan itu tidak bisa disamakan karena memang kodratnya memang berbeda. Menurut penelitian profesor dari Jepang tadi, orang Jogja, ternyata, dan ini benar, secara umum wanita itu lebih dominan atau lebih kuat di perasaan, di hatinya itu kuat. Sedangkan laki-laki itu lebih dominan di akal, logika. Itu secara umum. Kalau per kasus bisa saja terbalik, tapi secara umum seperti itu. Nggak usah jauh-jauh. Keluarga saya tuh gitu, Pak. Anak sakit karena istri dominan perasaan. Apa yang dilakukan? Bingung, nangis. Istri saya itu, kalau anak sakit nangis duluan karena perasaan. Saya maklum gitu. Kalau saya laki-laki akal, logika. Anak sakit bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, di tangan. Perasaan belakangan. Pas saya terima kwitansi dari dokter, perasaan nangis. Perasaan belakangan kalau lagi. Dan saya nggak mau kalah, Pak. Nangisnya lebih kencang dari itu. Benar. Itu serius. Jadi itu yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan di akal. Dan kadang-kadang urusan yang sama saja bisa 180 derajat bedanya. Ini contoh ya, rasakan dalam hati. Urusan telepon aja Bu ya. Ini telepon laki-laki dan perempuan itu bisa 180 derajat bedanya. Kalau wanita telepon laki-laki, istri telepon suami, istri saya telepon saya, itu kalau wanita telepon laki-laki itu tujuannya supaya hatinya tenang, untuk memastikan bahwa pasangannya ada di mana dalam keadaan baik saja. Ini kalau istri telepon saya, Pak di mana? Oh di acara lagi Kementerian Perdagangan. Tenang istri saya karena saya sehat sedang kerja. Tenang gitu. Nah kalau laki-laki telepon wanita, suami telepon istri, tujuannya sama supaya hati tenang. Tapi adalah untuk memastikan istri tidak ada di sekitarnya. Jadi kalau saya telepon istri saya, Bu, di mana Bu? Dia lagi masak di rumah. Terserah. Belum ya. Ini kalau saya, Bu, di mana? Ini lagi di Senayan City Pak. Ayo pindah, mau yuk. Nggak tenang. Ini yang tertawa kenceng mengalami ada salah. Apa itu natural, alami. Nanti saya kasih tips bagaimana mengurangi ini menutupi lah ya. Kalau diundang lagi Pak. Itu luar biasa. Makanya sehat itu penting, harus dijaga. Sekali lagi, yang tidak merokok jangan coba-coba merokok. Yang sudah terlanjur merokok, ini pesan saya juga ya. Mulai sekarang silahkan dicoba. Bagi perokok di seluruh dunia, itu paling enak, paling nikmat adalah mulai sekarang stop, berhenti merokok. Jadi kalau paling enak, paling nikmat perokok itu harus stop, berhenti, duduk, ngopi, baca Quran. Jangan sambil lari, harus stop, berhenti, baru merokok. Kalau sambil lari bisa keselak.
Ini paling enak stop berhenti. Wah, baru Bu Sri tadi udah bilang dulu. Itu penting sekali ya, kesehatan itu yang pertama. Karena dulu saya dulu sakit sedikit, dokter saya sedikit sebelum umur saya kepala 4 tuh. Setelah umur saya kepala 4, saya itu kapok. Ini mohon maaf kalau ada keluarga dokter ya. Dokter di Indonesia itu kepo. Bukan kepo apa, lebih dari kepo. Ngurusi hal yang bukan urusannya, itu lebih dari kepo. Saya pernah, umur saya waktu itu kalau nggak salah 41 tahun, saya sakit meriang, periksa ke dokter. Ditanya macam-macam, nggak masalah. Terus tiba-tiba dokter tanya, calon dong punya gula. Ini dokter loh yang nanya. Calon dong punya gula. Dokter sudah nyampuri urusan dapur saya. Saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, kan urusan saya. Dokter kok nanya punya gula atau enggak? Saya langsung berdiri, dok, mohon maaf. Saya kesini tuh meriang, mau periksa, bukan mau ngajak rujaan ya, dok. Ditanya punya gula atau enggak, dikira ngajak rujaan. Sejak itu saya kapok, sakit saya ke dokter. 2 minggu yang lalu saya pusing, Pak. Nggak ke dokter, Pak. Saya sampai pusing, mikirin pusing saya. Sehat, itu penting ya. Jadi setelah tadi kompak, sehat, nah ini yang terakhir. Kenapa saya yakin akan maju bersama-sama? Karena Anda ini orang yang sabar. Sabar itu penting. Sabar itu harus dilatih. Buktinya apa? Loh, Anda menunggu saya sampai lucu, baru ketawa. Kalau belum lucu ditunggu. Tipe orang sabar. Kalau enggak mungkin saya udah diusir. Dan sabar itu walaupun sudah kita miliki, kayak tadi, kompak harus dijaga, kesehatan harus dijaga, sabar termasuk harus dijaga. Karena bisa hilang tiga-tiganya ini kalau tidak dijaga. Dan menjaga ini bukan hal yang penting, termasuk sabar itu harus dilatih. Saya itu walaupun kelihatannya gitu, tapi saya apa ya, saking sabarnya ya. Saya itu karena dulu saya ngelatih sabar itu sejak sekolah, kelas SD kelas 1. Ingat, saya dulu sekolah masuk jam 7 pagi, Pak. Teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Jam 7 kok setengah 7 sudah datang. Nggak sabar. Lalu ngapain? Itu juga nggak ada pelajaran jam 7 kan belum. Jam 7. Ada jam 6:15 sudah datang, itu lebih nggak sabar lagi. Kalau saya sabar, sekolah masuk jam 7 setengah 8 saya baru datang. Kadang jam 8. Dimarahin guru. Muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Ulangan juga gitu, Bu. Dulu waktu saya SD itu ulangan 60 menit. Teman saya katanya pinter baru 45 menit dikumpul. Katanya pinter, tapi saya nyontek kok nggak boleh. Aneh. Dulu saya ada keanehan. Kalau dia pinter kan harusnya temannya nyontek dibolehin. Saya jadi curiga sebenarnya dia ini nggak pinter. Kenapa saya nggak boleh nyontek? Takutnya dia ketahuan kalau sebenarnya nggak pinter. Nah, pernah curiga dengan teman kita yang seperti itu nggak? Kalau saya tawarin teman, nih nyontek nih. Dia kasih. Cari teman buat nyontek kelasnya. Oh, waktu ulangan 60 menit kok 30 menit, 45 menit sudah dikumpulkan, nggak sabar buru-buru. Saya 60 menit ya 60 menit. Kadang udah ditarik-tarik sama gue baru saya berikan. Saya tuh nyawa lantai sabar. 2 tahun udah nggak naik kelas. Dikeluarkan sama kepala sekolah, Bu. 2 tahun nggak naik kelas dikeluarkan sama kepala sekolah. Yang nggak naik kelas aja sabar kok kepala sekolah. Hati-hati milih sekolah untuk anak. Hanya sabar. Dan saya itu mohon maaf, saya itu kalau sama anak saking apa ya? Saking demokratis saya nggak pernah bentak. Walaupun saya emosi marah, saya nggak pernah bicara kasar bentak sama anak, nggak pernah. Sorry. Jadi anak saya itu kalau saya marah, saya melotot aja udah takut. Ya tangannya kayak dikit. Tapi nggak pernah bentak, bicara kasar nggak pernah. Jangan ditiru kali ini khusus untuk keluarga saya. Dan anak saya itu kalau belajar dari kecil, Pak, aku belajar. Oh ya, lempar koin dulu, Pak. Oh ya. Kalau koinnya gambar apa? Kamu main-main, Pak. Kalau koinnya angka, aku tidur, Pak. Terus kamu belajarnya apa?
Kalau poinnya berdiri Pak, nggak pernah belajar anak saya. Akhirnya nggak naik kelas. Saya nggak pernah maksa juga biar sadar sendiri. Akhirnya dia nggak naik kelas. Akhirnya dia sadar kalau nggak belajar nggak pinter, kalau nggak pinter nggak naik kelas. Sekarang Bu, jam 6 sore sampai jam 8 malam anak saya nggak pernah disuruh belajar langsung, nggak pernah nonton TV. TV kan sudah saya jual. Jadi Pak, pulang sekolah Pak, wah matematika dapat 9 Pak, IPA dapat 10. Buat saya itu nggak penting, yang penting dia sudah menyadari pentingnya belajar. Teman-teman dapat berapa? 100 Pak. Buat jatuh kan tidak jauh dari pohon. Tapi kayak istri saya aja beliin aja. Besok kalau ulangan IPS kamu nggak bisa jawab soalnya, kalau nilaimu jelek, pulang ke rumah jangan pernah panggil siapa. Saya tergesa-gesa. Saya tunggu besok pulang sekolah. Gimana tadi ulangan IPS-nya? Bapak ini siapa ya? Saya langsung tahu nilainya. Tapi anak saya itu kreatif. Nih, karyawan itu juga diharap inovatif, kreatif, tapi aturan di perusahaan, aturan di kementerian ini tetap ada koridor yang tidak boleh dilanggar. Anak saya itu kreatifnya minta ampun, kadang-kadang tapi etika Bu dilanggar. Pernah. Biasa pulang sekolah jam 1, jam 2 siang. Ini jam 9 pagi sudah pulang. Saya tanya, loh kok kamu udah tumben udah pulang? Udah izin Pak sama Bu Guru. Boleh Bang, boleh. Enggak sampai setengah jam gurunya datang. Loh itu kayaknya Bu Guru mau ke rumah. Pak, sembunyi Pak, kakak Pak. Saya disuruh sembunyi Pak. Urusannya apa ya? Sekolah kamu kok Papa sembunyi ke kamu? Aku tadi minta izin ke Bu Guru pulang cepat karena Papa sakit keras masuk rumah. Itu anak saya. Kreatif pengen pulang pagi alasan bapaknya sakit keras. Ya terpaksa saya sembunyi ke kamar. Bagaimanapun kan saya harus menjaga nama baik anak saya. Sebagai orang tua ya kan, saya sembunyi ke kamar. Pelan-pelan. Setelah urusan dengan Bu Guru selesai, Bu Gurunya pulang, baru saya keluar kamar, saya ajari pelan-pelan. Yang namanya anak tak boleh langsung ya. Harus hati-hati. Lain kali kamu nggak boleh. Itu kreatif sih kreatif, tapi melanggar aturan. Pengen pulang pagi alasan Papa sakit keras masuk rumah sakit, nggak boleh. Kan masih ada mama. Mama kan. Mau ajari anaknya harus. Gitulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sebenarnya 3 tadi dia sudah ada miliki semua: kompak, sehat, dan sabar. Kalau ini kita jaga terus menerus, saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di Kementerian Perdagangan. Waktunya sampai jam berapa? Jam 1. Pak Karyanto, ini mau ngasih jam atau mau bunuh pulang? Sabar saya sudah habis Pak. Tapi sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu subur. Karena subur itu bisa habis waktunya. Karena ingat dulu, subur, waktumu sudah habis. Subur itu bisa habis. Nah, saya punya teman daripada saya sendirian. Jangan dilihat orangnya sederhana, tapi saya selalu mengajak teman saya ini kemana-mana. Karena apa? Kasihan nggak Bu? Teman saya ini prestasinya membuat saya bangga, walaupun sederhana tapi punya hal yang saya banggakan karena nanti akhir Oktober 2018 itu namanya Mas Ako, ini akan dikirim ke Spanyol Pak. Iya, ke Madrid. Mewakili Indonesia. Kita doakan Mas Ako menang. Amin. Karena mau diadu dengan banteng Pak. Wah, calon pemimpin Pak. Jadi di sini saya kira karyawan, makanya saya panggil. Nyanyi di sana. Misalnya, karyawan perdagangan. Istri saya dagang kopi di depan. Itu dagang bukan perdagangan. Nah, dulu PNS Pak. Dulu PNS. Iya dong. Tapi saya nggak. PNS kan paling naiknya sedikit. Tapi kan sekarang ASN akan selalu naik. Walaupun sedikit. Makanya saya hadir di sini di Kementerian Perdagangan ini kalau 6 tahun.
Ibu. Lantai Ibu Sri Agustina ini. Kenapa? Buat saya bukan orang asing, Cak. Akrab, Bu. Bukan, beliau orang Indonesia, bukan orang asing. Enggak baik malah. Ya semua tahu beliau orang Indonesia. Loh, tapi Assalamualaikum beliau sejak dulu, Cak. Maksudnya? Beliau dan saya tahu persis beliau kan di Inspektorat Jenderal. Iya. Iya. Anak saya yang pertama, Ngefans. anak saya yang pertama saya kasih nama Sri Agustina. Luar biasa. Saking ngefans ya. Saking ngefans. Pasti seneng ya. Saya senang istri saya marah. Kenapa dikasih nama Sri Agustina? Wah, istrimu nggak ngerti Oh, itu. browsing, bro. Tinggalan zaman istrimu. Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan. Apa istrimu? Anak kita kan cowok. Wah, kalau ini kamu yang nggak ngerti loh. Nama beliau itu cocoknya untuk wanita. Walaupun ngefans anak laki-laki masa namanya dikasih. Loh, saya udah terlanjur ngefans nama beliau nggak boleh hilang, nama cowok tetap saya kasih ya. Terus? Di depannya saya tambahin Joko. Terus sekarang anakmu namanya? Joko Sri Agustina. Itu kayak anaknya Bu Sri, bukan anakku toh. Tapi saya lihat di sini beliau-beliau orang-orang bahagia ini seperti Pak Sekjen, Iya, Pak Karyanto. Pak Karyanto Sukrim, beliau orang bahagia memang cocok jadi pimpinan ya. Kelihatan. Kelihatan orang bahagia itu kan indikasinya jelas. Tertawa tadi kan? Bukan cuma tertawa. Apa? Orang bahagia itu kan istrinya cantik, anaknya lucu-lucu, bahagia. Kalau yang nggak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Mumet itu ya? Iya, Cak. Kalau kau ingin bahagia, Iya, iya. Pengennya jomblo masih banyak. empat syarat. Ini yang jomblo. Syarat pertama, biar bahagia. Carilah wanita yang soleha. Oh, Syukur-syukur mandiri. Yang kedua? Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Tiga. Carilah wanita yang pintar mengurus anaknya. Lengkap. Terakhir keempat. Nah, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal ini. Kamu nyuruh tiga, bro. Saya pikir tiga itu komplit dalam seorang wanita. Sendiri-sendiri. Wah, berarti saya kurang dua tuh bagian. Dia baru pintar, dia baru punya pintar nyari duit. Istri itu kan pasangan hidup sejak menikah sampai akhir hayat. Betul. Cita-cita saya dari dulu itu memang punya istri itu orang Kementerian Perdagangan. Kenapa kok? Loh, iya jelas manajemen jelas pinter. Ya, ngatur jelas pinter. Istri saya salah. Walaupun sekarang istri saya pinter dagang ya. Apa? Istri saya itu di rumah buka mie instan itu. Jualan mie instan. Wah, kreatif. Ya. Sepanduk mie instan itu pakai rok, bikin rok. Wes, di tengah-tengah ada tulisan rasa kari ayam. Maksudnya istriku bisa pesen rok nggak? Kenapa? Yang rasa ayam bawang. Waduh. Benar ya, istri saya yang kemarin kan ya ampun istri yang pertama yang saya cerai itu karyawan bank nggak enak ya. Karyawan banknya ada dari BNI ada nih. Karyawan bank itu pintar ngatur duit juga. Minta sekali seperangkat alat sholat. Kementerian Perdagangan karyawan maskapai seperangkat alat sholat umum ya. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam berikut jamaahnya. Oh, betul. Istrimu ikut gavatar itu. Orang satu kampung kok maskapai. Nggak tahu nggak enaknya punya istri karyawan bank tahu nggak? Apa? Selesai akad nikah, malam pertama, saya ajak masuk kamar, teriak, masukkan nomor PIN. Karyawan bank itu apa? Standar kamarnya tinggi Pak ya? Dikasih PIN, biar gak gampang dibobol. Udah dimasukin PIN masih teriak. Apa? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Saya jengkel, saya cerai. Dan ternyata dia yang bersama. Apa? Istrimu? ATM bersama. Jangan-jangan saya pernah cari tunai loh. Oh, istri kok dianggap ATM bersama. Silakan tarik tunai, saya doakan ATM-nya ketelan. Sadis. Istri saya gak kayak istri calon, tapi istri saya tuh gak pernah namanya minta duit belanja. Oh, pintar nyari duit juga berarti. Enggak, dia langsung ambil sendiri di dompet. Gak pernah mensyukuri penghasilan suami itu loh, Cak. Mosok. Iya, masa saya kasih belanja sehari 25.000 gak cukup?
25.000 sehari bu, anaknya 3 bu, Cukup nggak? 5 orang sekeluarga, 25.000 sehari cukup? Cukup. Nggak cukup cuma itu. Yang bilang nggak cukup berarti bukan istri saya. Memang istrimu nggak ada di sini. Cukup nggak? Orang saya kasih 25.000 dapat gula, beras, kopi, telur, odol, sabun, Apa itu bu? Kenapa sekarang nggak cukup? Harga beda. Kenapa nggak cukup? Sekarang di supermarket kan dipasang CCTV pak, nggak cukup. Kalau nggak ada CCTV cukup pak. Istrimu itu nyolong. Berarti selama ini maling. Istri maling sampai nggak ngerti kamu suami macam apa. Suami itu tanggung jawab sama keluarga. Istri jangan sampai berbuat negatif. Istri saya itu mohon maaf bukan pamer. Saya suruh usaha. Saya kasih modal. Istri saya itu saya suruh buka toko pak. Kasih modal nih, linggis kunci kita. Buka toko. Istrinya malah disuruh ngerampok. Yang menjengkelkan dari istri saya itu suka melarang kegiatan saya. Bilang posesif lebih dari posesor. Karena sayang posesif. Masa saya minum apa aja nggak boleh? Oh ya bener toh. Bener gimana? Musim bener. Pak jangan minum, jangan mabuk. Emang kenapa ya? Setuju istrimu. Itu pemborosan. Bener istrimu. Wanita yang pemborosan, kamu pemborosan. Tiap hari ke salon, cuci muka, krimbat, apa nggak pemborosan? Saya ke salon kan supaya kelihatan cantik pak. Iya istrimu bener. Kamu pikir saya minum untuk apa? Saya minum ini supaya kamu kelihatan cantik. Saya kalau minum cantik kak. Bu, saya tuh nggak pernah ketemu dia. Sumpah belum pernah ketemu. Ya ampun calon kan. Oh sampai segitunya. Iya. Kamu tuh ngapain? Kamu latihan Kita nyopet? tahu istri saya. Loh istri saya tuh foto nggak pernah lepas dari dompet kak. Oh, ini istrimu? Foto istriku. Ini ngadep mana? Yang ngadep sini. Ngadep mana? Ngadep masuk. Saya cak foto istri itu harus selalu di dompet. Loh begitu ada masalah tinggal buka dompet. Lihat foto istri. Masalah yang ringan. Sumber inspirasi ya. Bukan masalah yang berat cuma ini. Pak Budi, kalau cari karyawan yang kayak ini Pak, seleksi karyawan yang kayak teman saya ini, semangat kerjanya tinggi Pak. Lo kalau lembur di kantor, malam puyeng, mau pulang lihat dompet, mending lembur. Ini Pak. Saya sebagai suami direndahkan aja sama istri saya. Maksudnya? Dikasih belanja 25.000 belanja modal apa? Kamu yang keterlaluan. Lebih baik saya minggat. Tersinggung saya. Minggat kamu yang jauh. Anak-anak kamu bawa, rumah kamu jual, kamu minggat yang jauh. Satu syaratnya. Apa? Saya ikut. Kamu belum tahu bedanya minggat sama pindahan nggak? Itu awalnya minggat, begitu kamu ikut jadi pindahan itu. Minggat kau ikut. Mertua aja. Saya di rumah tangga saya kacau sama mertua. Mertua saya itu suka campur tangan dalam urusan rumah tangga. Ini jangan sampai. Makanya calon kalau pengen bahagia, contohnya rumah tangganya Nabi Adam. Kenapa? Mertuanya nggak pernah ikut campur. Nabi Adam, Siti Hawa itu manusia pertama. Ya. Terus dapat mertua dari mana? Kalau mertuanya ikut campur sudah kiamat dari dulu kita kok. Sembrono. Mertua saya tak, kalau saya ribut ditolak juga gitu. Kok 20 tahun kamu menikah dengan nama saya, isinya cuma ribut. Menantu saya banyak, gak ada kayak kamu nak. Jangan sombong pak ya. Mertua saya juga banyak, gak ada kayak bapak. Ini menantu durhaka ini betul. Sembarangan durhaka. Saya ini salah satu menantu teladan di keluarga. Dari mana teladan? Saya sering jajan kalau mengamen gini, dapat rezeki saya tabung, dapat rezeki saya tabung. Bulan Ramadan kemarin mertua saya berangkatin umroh. Oh hebat, luar biasa loh. Pesawat mendarat di Jeddah nangis ya. Mertuamu? Iya. Apa itu saking terharu, saking gembira, bahagia atau? Bukan, mertua saya ketinggalan di Halim. Nggak sampai sana. Tok, sebelum dilanjutkan ya? Ya. Keluargamu itu terbuat dari apa sih? Wah, Lalu yang sekarang, oh istri saya pintar masak, pintar nyanyi. seniman, apa kuliner? Pulang kuliner kalau saya suruh mah cuci celana dong, masak saya itu yang lain dong. Saya suruh ke warung beli rokok dong, masak saya. Itu bukan pintar masak, pintar ngeles itu nah. Lalu ini orang terkenal sok pintar kamu itu, makanya. Sok pintar, kaki saya 300 kak. Hakimu 300? Satu keluarga. 6 orang keluarganya. 5 orang berarti 60-an. Lumayan.
Sembarangan. Nih, ini karyawan sini pinter-pinter. Kenapa? Tak tes. Boleh? Tahu gajah? Tahu? Sembunyinya di mana? Wah kan bahasa Lampung. Iya pernah tahu. Di sana itu dididik, diajari bukan sembunyi. Kebun binatang Ragunan. Di kebun binatang gajah ditonton, mana ada sembunyi. Di mana? Ini di Kementerian Perdagangan. Saya dari jam 6 pagi di sini. Lihat gajah nggak? Enggak. Nah, itu karena dia lagi sembunyi. Makanya nggak kelihatan. Ya. Mikir. IQ 300 sembunyi gajah di mana? Jadi calon tahu gajah. Ya jelas tahu lah. Berapa kakinya gajah, Cak? 4 di mana-mana. Ayam. Ayam kakinya 2. Ular kakinya berapa? Waktunya lah. Kenapa ular? Binatang melata. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Binatang melata. Nggak ilmiah. Berjalan dengan perut. Nggak bisa. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Ular kalau dikasih kaki kan dikit. Atau ular mewah dikasih kaki. Ular Ular kok dikasih kaki? Dikit. Kenapa nggak dikasih leher musuhnya? Ular dikasih kaki. Ya makanya ular nggak dikasih kaki. Tikus kakinya berapa? 4. Tikus sampai kakinya 2. Nggak ada. Ada. Itu sama. Mickey Mouse. Bebek apa yang kakinya 2? Donald bebek. Salah. Apa? Semua bebek kakinya 2. Gampang terpengaruh. Jangankan Donald bebek, Donald Trump loh kakinya 2. So pinter. Ini ngomong soal hewan ya. Cak Lontong tahu monyet. Tahu lah. Monyet punya anak. Anaknya dimakan harimau. Kira-kira bapaknya monyet marah nggak? Pasti marah. Yang sabar. Ya enak. Ya, coba bilang nih. Ada monyet punya anak. Anaknya dimakan harimau. Bapaknya monyet marah apa enggak? Pasti marah. Yang sabar. Loh, kamu ini anakku. Sikapnya ngerjain orang lain. Kuda. Kok kuda? Ayo kasih tebakan aku, tak makan. Hewan apa yang gak pernah tidur? Modar gue. Monyet tidur. Tidur. Tikus tidur. Apa? Ikan. Kenapa? Kasurnya basah. Ikan nggak tidur karena Kasurnya basah. Hewan apa yang selalu nunggu matahari terbit? Ayam. Bukan. Burung? Bukan. Apa? Ikan. Kok ikan? Kan mau jemur kasurnya yang basah. Nunggu matahari terbit. Hewan apa yang sering dimarahin maknya? Kucing. Gak bisa. Ayam. Ikan. Oh, Suruh jemur kasur gak dijemur-jemur. Oh, bocah. kamu ke Spanyol. Bapak Ibu sekalian, Oktober nanti saya akan dikirim ke Spanyol karena saya menguasai seluruh lagu di dunia. Serius? Benar, dari mulai lagu barat, Mandarin, Jepang, Arab apa lagi? Oh, pinter. Loh, saya lama 5 tahun di Tebuiran saya. Oh, santri. Jual sajadah. Kok nggak ketemu ya? Kamu ngaji? Aku 4 tahun di sana. Oh, ngaji. Jual parfum. Sembarangan. Semua lagu bisa. Semua lagu saya bisa. Bapak Ibu tinggal menyebutkan judul, langsung saya bawakan. Kalian tuh punya lagu favorit Pak? Judulnya aja sebutkan. Favoritnya apa? My Way. Cuma itu yang saya nggak bisa, Pak. Cuma My Way Pak, yang nggak bisa My Way. Dia bisanya My Way yang kaos kaki Pak. Merek sendal. Mungkin Gus Dur punya lagu favorit selain My Way, My Way nggak bisa. Apa Pak? Dia. Itu juga nggak bisa. Oh, jangan bikin malu loh. Ada tadi semua menguasai disebut gak pernah ada yang bisa. Oke, saya nyanyikan satu nomor dari Ebit ya. Perjalanan ini tiada yang membiayai. Aduh,
Kau khawatir Ebit jadi gelandangan. Perjalanan nggak ada yang membiayai itu. Bikin nyanyi lagu dia bikin orang terhibur, dan bikin khawatir. Izinkanlah. Tadi disuruh nyanyi menghibur, ngapain ngurusin izin saudara? Ini izin udah diurus, karena nggak perlu minta izin, waktunya menghibur. Yang tes langsung terhibur. Mendung, tok, biar ibu-ibu tadi seneng happy. Kamu ngomong mendung langsung inget jemuran di rumah. Khawatir. Aduh, lagu-lagu apa cinta yang bikin seneng gitu. Di matamu soak. Kok nggak? Ini rekomendasi salah. Oke Bapak Ibu, saya bakal nomor lagu Ebit Jadi Sehat Masih Anak-anak. Ebit Jadi anak-anak ngapain? Ebit Jadi pernah sekolah TK, Cak. Terus lagu Balonku Ada 5 yang nyanyi Ebit. Balonku Ada 5 yang nyanyi. Ini mengutusnya harus kaget. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, lampu, merah muda dan biru, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dalam. Itu lagu anak-anak aja meletusnya kaget kali ya, bidol. Ebit itu orang Jogja, Cak. Orangnya halus, orang Jogja, nggak kayak orang Surabaya buang. Tapi namanya balon meletus. Religi, Cak. Balon tuh versi religi. kenceng nih meletus. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, lagu merah muda dan biru, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan Kencengan Ebit, masih kenceng Ebit. religi itu nggak boleh kenceng-kenceng. Semua yang berkaitan dengan religi nggak boleh kenceng-kenceng. Contohnya orang adat. Ada yang kenceng mau manggil orang. Nggak boleh azan kenceng-kenceng. Azan itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh kenceng-kenceng. Mandarin. Balonku Versi Mandarin. pokoknya kaget dan gugup. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Tunggu meletus. hijau, kuning, dan kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan Oh malah kempes. Oh ditunggu meletus malah kempes. lagu itu buat yang elit, Elit maksudnya. Inggris kayak Arab. Kamu emang bahasa Inggris? Selama di Nganjuk, Kak. Urusan Nganjuk bahasa Inggris apa? Khususnya di sana. Ah ini nyanyi lagu Inggris, bahasa Inggris. Oke. Aku nyanyi kamu terjemahkan. Tuh, aku apa? Jawa. Lagu Jawa. Lagu apa? Mohon maaf ibu. Sri Minggat. Belum pulang. Itu lagu kok ditanya. Ada lagu judulnya Sri Minggat. Mohon maaf bukan judulnya. Ada judulnya aja bu itu ya. Sampai Sari. Ayo. Sri Shrine. Sri. Inggris, Kak. Shrine. Kalau Inggris itu I dibaca I. Jadi kalau Sri Shrine. berarti kalau Pak Karyanto pamrih, Kalian mau? Pak Karyanto surprise. Iya. Mana Pak Karyanto surprise? Inggris, Kak. Nggak pernah ke Inggris. Kalau Inggris itu nama ya biasa Loh. Sri. Shrine. Kapan kau balik? When you come back again.
Kowe lunga, you have gone, ora pamit aku, without permit to me. jaringi neng pasar, You said good to market, pamit tuku transfer, permit buying tracing. trasi Orang Inggris gak pernah nyambel ya, kata terasi. nganti saiki, Until today, kowe turun bang, you never back again. Kang Balio, Please you come back, Sroeng. Kang Balio, Please you come back. Kambel. Malah ya kambing. Kowe Kambel. Balio itu kan bahasa Inggris. Kambel. I am sick thinking of you. Where are you today? If you are Sroeng, you remember me. Please you come back. I miss you setengah mati. Setengah mati Pak, dua-duanya ini setengah mati. Inggris itu kalau mau cari nota, nggak ada. Kalau back nggak ada. Pernah lihat orang Inggris setengah mati? Jangan ini orang Inggris ya. Kenapa? Orang Inggris itu orangnya nggak tahu terima kasih. Gak sopan. Bukan, dia taunya thank you. Terima kasih nggak tahu dia. Rek, ayo rek. Friend, came on friend. Laku-laku nang tunjungan. Walking to tunjungan. Rek, ayo rek. Friend, came on friend. Laku-laku bebarengan. Walking together. Ngalor ngidul. To not to shot. Ngetan ngulon. Not tok I'm. Bahasa Inggris. Ngalor utara. Ngalor utara north. Ngidul selatan south. Tapi shot dot tok dot. Kamu itu bahasa Inggris itu berapa? Ada yang dari sudah? Banyak? Calon dong lagu sudah. Kamu nggak bisa bahasa Baking soda di belakang. Bagian apa? Itu bisa. Calon dong cuma ukuran cuma gitu tau ya. Ukuran. Isu angon kambing. Ukuran. Dibawa ke tanah lapang. Ukuran. Gending kambing nareneng. Ukuran. Reneng hati lu bulan. Ukuran. Kau ketawa semua dong? Suara calon dong kuat. Oh, terima kasih. Oh, gampang aja lagi. Isu angon kambing. Ukuran. Dibawa ke tanah lapang. Ukuran. Gending kambing nareneng. Ukuran. Reneng hati lu bulan. Ukuran. Kok itu ada gini? Artinya apa? Ukuran itu oleh saya. Coba diterjemahkan bahasa Inggris. Pagi-pagi angon kambing. Oleh saya. Dibawa ke tanah lapang. Oleh saya. Tapi kambingnya bunting. Oh, bukan saya. Sumpah bukan saya. Makanya lain kali kalau ada kambing muncul, calon nggak usah maju. Kamu itu namanya membodohi orang. Bukan membodohi. Pinter untuk menjerumuskan manapun. Mentang-mentang saya nggak tahu masa oleh saya. Makanya saya ke Eropa itu kan ke Madrid itu kan menjual budaya nasional aja, memperkenalkan lagu daerah. Apa? Lagu-lagu daerah. Apa? Loh, dari Sabang sampai Nganjuk apa? Sabang sampai Merauke. Saya kan harus mampir ke rumah mertua. Baru Mertua pindahan ke Merauke. Mola bawa. Aku sebutkan daerahnya, kamu langsung nyanyi. Oke. Ngetes. Sumatera Utara. Sinangga tulo Sinangga tulo Sumatera Barat. Padang. Kambang labungo paratan Cimambang liang ikan di desa dusun tanah Jawa Barat. Manuk dadari manuk manggaga Madura. oleh orang para
Sudah 3 provinsi oleh ulang terus. Orang Madura ada di mana-mana lo ya. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, banyak orang Madura. Masa nggak bolehnya? Boleh, maaf. Orang Madura itu punya ciri khasnya. Yang mana tuh? Ya ditanya, Bapak Ibu yang asalnya dari Madura mohon berdiri. Nggak efektif, nggak cocok kerja di perdagangan. Betul, biar efektif tahu dari Madura. Tinggal lempar besi keluar Pak. Terus yang maju ngambil lah orang Madura. Yang bawa cumurnya silakan maju. Oh, Pak dari Madura Pak. Saya bawain cumurnya Pak. Oh, enggak. Itu kan bisa menunjukkan etnis kan? Urusannya minum sama asal. Kalau ada orang masuk minta minum dong. Minum apa? Mari Mas. Orang Jawa. Oh Mas, juga mari Mas. Minta minum apa? Kerating deh. Pasti Makassar. Udah. Iya. Minta minum apa? Ale-ale. Papua ini ya. Ale-ale. Kalau Maluku, Ambon, minta minum apa? Betadine. Sok tahu dia. Ya. Kalau bisa sebulan sekali bisa membantu roda perekonomian. Betul. Keluarga kami. Ya. Tapi jangan dimasukkan nanti Bang Arianto ya. Dimasukkan agenda ya. Sekali lagi kalau ada yang salah mohon dianggap benar. Iya. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami berdua mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. Sukses untuk Kementerian Perdagangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.